Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir terjadi peningkatan sebesar 0,33%. Dengan total market cap di 2,41 triliun US dollars. Untuk Bitcoin dominance pada hari ini terjadi koreksi yang lumayan signifikan ya, 0,27%. Dengan volume yang turun juga sebesar 37,92%. Nah, sebelum kita lanjut, seperti biasa gue ingatkan, salah satu cara termudah dan termurah untuk mendukung TCI adalah dengan like our video ya. Oke, untuk Bitcoin dia terkoreksi tipis 0,18% ya. Itu kurang lebih masih sama seperti kemarin kondisinya ya. Kalau untuk Bitcoin tuh kayak nggak kemana-mana. Dia seperti stuck di antara MA50 dengan 20. Jadi kita bisa lihat di sini MA50 itu kemarin di angka 66.000 lebih $64 dan resisten di 66.117 ya. 66.253 ya. Jadi dia daily close-nya tepat di tengah-tengah dari MA50 dan struktur resisten. Nah, jadi pada hari ini jelas ya, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah yang menang MA50 sebagai support atau 66.253 sebagai resisten, karena kemarin mereka saling reject di sini ya. Oke, itu yang mungkin menjadi PR besar di Bitcoin ya, antara antara dia berhasil mantul di MA50 atau kembali jebol ke bawah begitu ya. Ethereum dia rally kurang lebih 2% kalau kita bulatkan dan daily close di atas dari resisten. Sementara BNB dia rally 0,3%, Solana rally 0,26%, XRP dia rally sebesar 3,16%, Dogecoin rally tipis 0,17%, Toncoin koreksi kurang lebih 3% kalau kita bulatkan, dan Cardano rally tipis di 0,11% ya. Nah, jadi lagi-lagi seperti yang gue bilang ya, ini kita tuh secara TA dalam masa-masa yang sedikit membingungkan karena kalau sampai MA50 jebol biasanya ya, kita bisa di sini. Misalkan dari kita momentum bearish sebelumnya di sini ya. MA50 20 jebol, apa yang terjadi? Ya lanjut lagi turun ke bawah begitu. Nah, kebalikannya, waktu kita reversal, MA20 dan 50 juga kehajar sebagai resisten, reclaim sebagai support. Nah, itu juga berubah lagi berubah struktur lagi. Begitu. Jadi makanya gue bilang MA50 dan 20 ini adalah moving average yang sangat bagus untuk menunjukkan momentum dari satu aset ya. Apabila jebol, biasanya momentumnya udah mulai habis dan bisa terjadi reversal. Makanya nih, sekarang jadi penentuan apakah MA50 jebol juga ya atau tidak gitu. Kalau sampai jebol, possibility-nya kita akan cenderung lebih bearish begitu ya. Oke, nah selanjutnya kita akan lihat ke news. Ini news datang dari US di mana Joe Biden ya seperti yang kita tahu ya, dia sebenarnya tuh baru-baru ini aja berusaha untuk appeal ke orang-orang yang suka kripto gitu. Karena kita tahu dulu itu dia masih ada beberapa proposal yang menyebalkan, seperti salah satunya adalah ini ya, di mana Joe Biden ini memiliki proposal 30% tax untuk Bitcoin mining di US. Nah, ini sangat kebalikan dengan Trump. Trump di mana dia tahu Biden lemah di sini, dia literally serang di bagian yang sama gitu. Dia bilang miner di US akan didukung penuh oleh pemerintah kalau sampai dia terpilih. Nah, jadi lagi-lagi sih kalau aku bukan bilang Trump wah the best atau apa, enggak sih. Tapi kalau untuk urusan kripto dibanding Biden, gue lebih prefer Trump begitu, karena ya Trump itu dia kalau udah sekalinya dapat dia dapat vote dari orang-orang itu tuh, kalau kita lihat dari cycle sebelumnya, dia cenderung sesuai dengan apa yang dia janjikan begitu, walaupun nggak semua ya, tapi cenderung sesuai sama dia janjikan. Jadi kalau sampai Trump kepilih ya sebagai presiden, kemungkinan besar dia akan membuat kripto cenderung lebih bullish gitu ya. Mungkin sama kayak saham di 2016 ya, saham-saham US tuh lu bisa lihat sendiri di masa-masa Trump setelah kepilih itu lebih kuat lagi momentumnya gitu, karena memang Trump ya seorang businessman mungkin ya. Jadi dia ya tahu bahwa ekonomi US tuh lebih penting dibandingin permainan politik ya. Saking begitunya sampai sampai uh, bukan cycle apa ya sebutnya ya. eh, Term keduanya gagal gitu karena dia terlalu seperti bukan politikus ya, seperti kita tahu kalau politician itu kan
kiri kanan ya, selalu berusaha untuk dalam tanda kutip berteman sama semua. Kalau Trump kan ya bisa dibilang memang sedikit seenak jidat dia ya. Jadi ya mungkin dia permainan politiknya kalah, tapi ya kita nggak bisa pungkiri masa-masa Trump sebagai presiden ekonominya tuh luar biasa dan Rusia takut. Lu bisa lihat sendiri, Rusia cenderung lebih segan sama US saat Trump jadi presiden. Saat Biden jadi presiden, si Putin merajalela ya, ngeinvasi Ukraina, sampai pertama kali sepanjang masa menyebut Amerika itu sebagai the enemy ya. Jadi ya lagi-lagi Joe Biden ini udah waktunya pensiun lah ya. Ya lu bisa lihat sendiri lah kompilasi dia teler ya. Wah bingung dia di mana, jatuh lagi, masa begini jadi presiden gitu ya. Kalau sampai anggap misalkan nggak si Biden ya, kalau mau Demokrat lagi si Bobby Junior lah ya. Tapi nggak tahu tuh si Bobby Junior kan Kennedy ya. Apakah kalau dia kepilih mati lagi? Ya kita udah dapat dua ya, JFK waktu ya udah kepilih dulu sih, udah kepilih terus dibunuh. Bobby Kennedy baru saja kepilih dibunuh lagi. Jadi nggak tahu itu mungkin family curse ya. Oke, selanjutnya, Bang, mungkin nggak sih sekarang bear trap? Kalau menurut gua, sekarang tuh belum bear trap. Ini tuh masih dalam masa konsolidasi. Oh, masa Bang? Segini konsolidasi? Yes, menurut gua ini masih konsolidasi. Kenapa? Karena kalau lo mau bear trap, menurut gua tuh seperti ini. Bear trap di cycle kemarin tuh paling ekstrim ya karena kena resesi. Ini bear trap. Menurut gua bear trap. Orang-orang panik. Udah sampai sini banyak yang udah cut loss. Gitu. Jadi bear trap di cycle kemarin tuh ini nih, kena resesi. Bear trap 2 cycle sebelumnya itu di sini nih. Sebelum halving ya. Wah ini paling berapa sih Bang? Ya benar nggak sebesar si cycle kemarin yang kena resesi. Kalau kena resesi kemarin kan 70%. Di sini kita bisa cek dia kurang lebih drawdown 40%. Jadi sebenarnya setiap cycle tuh ada bear trapnya, gue setuju ya. Nah tapi kalau sekarang menurut gue segini sih masih belum bear trap. Ini sih lebih ke konsolidasi aja gitu loh ya. Kita lihat week tertinggi sampai ke week terendah itu baru berapa? 22% gitu loh. Jadi lagi-lagi menurut gue ini lebih mendekati ke ya konsolidasi aja gitu, market bingung. Bear trapnya sih ya kita harus siap-siap lagi lebih dalam sebenarnya ya. Jadi gue setuju. Overall, menurut gue ini akan ada satu bear trap yang membuat orang panik. Nah, bear trap ini ya bukan cuma sekedar koreksi. Bear trap ini membuat banyak orang panik dan tutup posisi. Itu baru namanya bear trap menurut gue. Ya, orang semua udah bilang, wah udah nih BTC nggak bisa nih, udah bear market nih. Nah, itu tuh. Ya, menurut gue itu malah akhir dari si bear trap itu. Karena biasanya kalau udah kena emosinya orang-orang gitu ya mirip-mirip kayak di sini nih. Mirip-mirip kayak di awal cycle kemarin. Gua kan sempat dimaki ini ya, gue bilang di sini, waduh hati-hati guys, di sini masih ada resisten kuat. Katanya, kata subscriber gua banyaknya orang bilang udah pasti ngepam, pasti ngepam. Banyak channel-channel sebelah bilang ini pasti ngepam katanya ya. Gua sendiri yang ngomong katanya bisa koreksi. Wah pantesan aja gue dimakin, gue bingung kenapa gue dimakin dulu ya. Ternyata gara-gara itu, cuma gua sendiri yang bilang bearish. Akhirnya apa? Ngedam 22% dalam seminggu. Nah udah di sini semua orang udah ultra negatif. Nah ini bear trap nih. Wah BTC ini sampah, gak akan kemana-mana, ini scam ya. Wah bahkan ada yang bilang BTC akan ke nol, fundamental nol. Dan mengaku-ngaku dirinya sebagai seorang nabi finansial katanya ya. Nah jadi gitu, kalau udah banyak orang yang marah, banyak orang yang ngerasa wah ini crypto scam. Nah itu tuh, itu pertanda akhir-akhir dari bear trap. Begitu, karena emosinya udah kena tuh ya. Jadi itu tuh, gue masih nunggu feeling-feeling seperti itu. Sekarang masih belum lah. Orang masih banyak yang wah ini masih bakal ngepam 100.000. Nah yang tipe-tipe kayak gitu belum mati di market. Nah tipe-tipe yang over leverage seperti itu udah mati di market, baru kita siap. Jadi market tuh kejam. Market tuh kadang-kadang suka bersih-bersih gitu. Mereka bersih-bersih orang-orang over leverage. Mereka buang sampah katanya ya. Kalau lebih kasar lagi mereka buang sampah. Nah sampah ini adalah orang-orang yang sekali lagi yang terlalu overconfident. Begitu. Nah, orang-orang overconfident ini saat sudah terbuang oleh market, dia akan maki-maki. Nah, itu dia makanya kenapa pertandanya kalau udah banyak yang maki-makiin kripto, itu udah deket tuh. Ya, udah deket dari masa-masa bear trap, dari masa-masa akan reversal gitu loh, udah deket. Gitu. Jadi ya tinggal kita tunggu nih, kita tinggal tunggu. Kalau udah mulai banyak hashtag kripto anjing, nah itu mungkin kita sudah mau beres nih bear trapnya ya. Oke, itu kurang lebih untuk makronya ya.
Di XY ya ini masih sama ya karena hari Minggu Bitcoin dominance turun signifikan ya, tetapi masih banyak support juga di bawah. Buat yang masih nanya, "Bang, altcoin season kapan?" Kalau lu mau altcoin season kayak di 2021, menurut gua masih lama. Oh, kenapa Bang masih lama? Ya karena lihat interest rate-nya aja masih tinggi, interest rate masih tinggi, balance sheet masih turun. Selama masih kayak begitu ya, lihat nih. Selama ini masih naik yang warna orange, yang biru masih turun, itu altcoin season yang besar tuh sulit. Nah, lu lihat nih, kalau lu pengen altcoin season yang besar, kapan? Ya bisa lihat sendiri nih. Waktu interest rate di bawah, ya udah jongkok, dan balance sheet naik. Ya begitu. Ini artinya apa? Liquidity banyak di market. Itu karena interest rate rendah membuat orang banyak banyak yang pengen pinjam duit ya. Lalu money printing juga terjadi, balance sheet juga naik. Begitu ya. Selama ini masih belum seperti di 2020-an nih ya. Ini interest rate di bawah jongkok dan balance sheet mulai naik. Kita sulit untuk mendapatkan altcoin season seperti ini. The best we can get tuh yang kayak gini nih. Kalau sekarang ya. Nah, yang kecil-kecil gini nih. Altcoin unyu-unyu gitu ya. Tapi kalau lu pengen altcoin yang begini, altcoin season yang kayak begini, belum bisa. Secara fundamental kita masih belum punya liquidity-nya ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Hari ini kita akan bahas Bitcoin, Ethereum, Solana, Ondo, dan Not ya. Sebelum kita masuk, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100 ribu rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI, dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita mulai dulu dengan Bitcoin. Untuk Bitcoin amannya sih buy limitnya tetap yang terakhir aja dulu di angka 64.000 pas. Itu untuk posisi spot di Bitcoin ya. Untuk posisi futuresnya technically speaking kalau lu buka posisi long kemarin di EMA 50 ya, itu posisi long yang agresif sebenarnya. Lu udah kena target TP di angka 66.253. Kecil sih. Seingat gue ini cuma berapa? Ya tuh, cuma kecil banget ya. Tapi kalau buat lo yang ambil ya berarti profit begitu. Nah, selanjutnya untuk posisi short gimana bang? Boleh nggak? Ini menurut gue yang 50 udah terlalu dekat, jadi kurang worth it menurut gue. Jadi skip aja untuk posisi shortnya ya. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum berbeda kasusnya ya. Dia berhasil reclaim, jadi untuk buy limit pertama digeser berarti ya. Buy limit pertama jadi di angka 3.521. Buy limit kedua di EMA 50 atau di 3.386. Dan buy limit ketiga di 3.279. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Untuk posisi futuresnya kita kena cut loss ya. Retest 1, retest 2 di 3.521 sebagai resisten, ternyata jebol dan daily close di atas ya. Oke, itu untuk posisi shortnya. Setup selanjutnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di angka 3.521 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di angka 3.639.
Next kita masuk ke Solana. Untuk Solana setelah jebol dan daily close di bawah dari 144,14, dia berhasil reclaim kemarin ya. Jadi kemarin lusa jebol, sekarang reclaim. Untuk posisi spotnya berarti ya buy limitnya jadi kembali aktif ya. Buy limit kedua di angka 144,14 dan buy limit ketiga di angka 133,8. Itu untuk posisi spot di Solana. Untuk posisi futuresnya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di angka 144,14 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 148,42 ya. Next kita masuk ke Ondo. Untuk Ondo kemarin sayangnya posisi shortnya kita nggak dapet ya karena retest 1 dan tidak terjadi retest kedua. Maka dari itu ya sudah belum rezeki itu namanya ya. Jangan dipaksain kalau belum rezeki. Mungkin setup yang kita bisa pertimbangkan lagi adalah posisi long apabila terjadi retest 1, retest 2 di angka 1,16 ya. Nah, target TP posisi longnya jelas di angka 1,24444 ya. Itu untuk posisi futures. Untuk posisi spotnya buy limit ketiga yang bisa dibilang sekarang masih nahan yaitu di angka 1,16 ya. Itu kurang lebih untuk Ondo, dan itu adalah untuk buy limit yang terakhir juga. Next kita geser ke NOT. Untuk NOT sudah terjadi retest pertama di 0,0192 sebagai support. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP kita di angka 0,02285 ya. Itu untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 0,0228. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di angka 0,019266 ya. Itu kurang lebih untuk setup posisi futures di NOT. Untuk posisi spotnya buy limit pertama di 0,0192, buy limit kedua di EMA 20 dan buy limit ketiga cukup jauh di bawah di angka 0,01158 ya. Itu kurang lebih untuk DCWT kita pada hari ini ya. Sekali lagi gue ingatkan, ya ini cukup penting ya bahwa kita sebagai investor kripto, trader kripto harus siap dengan dua arah ya. Jadi ya tentunya kalau kita ini ya, kita udah bahas dari kemarin-kemarin. Kita secara TA cenderung sideways secara besar gitu. Secara makro kita sideways gitu ya. Lu bisa sendiri lah, lu zoom out, ini sideways. Penyebab utamanya kenapa? Yang menurut gue adalah secara fundamental. Fundamental kita sedang dalam keadaan yang bingung nih. Apakah kita akan terkena resesi atau tidak? Kalau tidak terkena resesi ya, basically the Fed berhasil lolos ya, kita mungkin bisa lanjut ke atas, nggak perlu lagi dump atau apapun. Tapi kalau sampai terjadi resesi, secara historically speaking akan terjadi koreksi yang dalam. Itu atau kasarnya dump. Begitu. Jadi ya yang mana yang bakal terjadi bang? Ya nggak tahu. Kita bukan ahli nujum. Kita harus siap apabila dua-duanya bisa terjadi. Gitu ya, kayak Schrodinger's cat. Gitu. Kita siap sama dua-duanya. Ya. Nah, selanjutnya kita akan tutup dengan, nyaris gue lupa, economic calendar. Hari ini nggak ada apa-apa, benar. Tapi besok coba kita intip dan belum juga ada apa-apa. Ya, oke, sip. Berarti, tadi belum ganti GMT plus 7. Hari ini nggak ada apa-apa ya. Besok dari US nggak ada apa-apa juga. Oke ya. Oke, kita tutup aja. 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.